Selamat pagi Bapak Saudara, selamat menikmati berkat-berkat Tuhan, kasih setia Tuhan. Saya percaya minggu ini Bapak Saudara akan terus menikmati pemeliharaan Tuhan, kasih setia Tuhan yang selalu ada buat kita. Bersundang Bapak Saudara bagi berdiri, haleluya. Mari pandang Yesus karena Dia adalah Bapa setia kita. Terima kasih Tuhan, Kau tunjukkan kasih setiamu dalam hidup kami. Bapa, Kau setia. Bapa, Kau mulia. Tenanglah jiwaku bersamamu, lebih dari harta, Kaulah segalanya. Tenanglah jiwaku dalam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiam, Kau menyediakan yang kami perlu, diakan yang Kau setia, Kau mulia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, Bapa, Kau setia, Bapa, Kau mulia, Kau mulia. Tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku, aman bersamamu, aman bersamamu. Lebih dari harta, lebih dari harta, Kaulah segalanya, lah segalanya. Tenanglah jiwaku, alam hadirat-Mu. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia.
kasih Tuhan, Engkau Bapa setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang kau perlu. Kau setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku. Kau setia, Kau setia, Kau mulia, dulu, sekarang, dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, Kau menyediakan yang ku perlu. Kau setia, Kau setia, Kau setia, Kau mulia, Kau setia, setia, Kau mulia, Bapa, Kau setia. Yesus, terima kasih Tuhan, Kau setia, menyediakan, Kau tak berlindungan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Yesus, kilara lama ya lama sekara la. Haleluya, Kau Allah yang setia. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Haleluya, 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 haleluya. La maya lama shakada la kila la maya lama shakada la kila la maya lama shakada la. Oh Yesus, haleluya, haleluya, haleluya. Shakada la maya lama kila la maya lama shakada la maya shakada kila la maya la maya lama shakada kila la maya lama shakada. Kau Allah yang besar, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang setia. Oh Yesus, Kota benteng hidup kami, Kota perlindungan kami, Kau jaminan hidup kami. Oh Kau Allah kami Tuhan, tiada
selain Engkau Tuhan. Oh Shikilala Maya Lama Sakada Kilala Maya Lama Sakada Shikilala Maya Lama Sakada. Kau menyediakan Tuhan. Skilala Maya Lama Sakada Maya Lama Kelebara Masakada Maya Lama Sakada. Tiada alang lain yang kami sembah pagi ini Tuhan Yesus selain Engkau Yesus. Engkau Bapa yang baik, Bapa yang setia kepada setiap umat-Mu, dan Kau memelihara umat-Mu Tuhan sampai hari ini. Bila kami mau ambil bagian yang terbaik dari hati kami, meluap dengan ucapan syukur kami memuji menyembah-Mu dengan hati kami yang penuh dengan ucapan syukur itu. Terima kasih Tuhan untuk pagi. Terima kasih Tuhan. Sikila lama ya lama sakara lama ya lama sakara kibara masakara. Siaplah hati kami untuk kami memuji dan menyembah-Mu, karena kami tahu Tuhan Engkau adalah bentang hidup kami, Engkau jaminan pengharapan kami, Engkau Allah kami dan Tuhan kami. Tiada yang lain Tuhan, Engkau adalah sumber pengharapan kami. Terima kasih Tuhan untuk pagi ini, bila kami semakin terus menyembah dan menyembah nama Yesus, nama di atas segala nama itu, nama yang menguatkan setiap kami. Mari semua yang percaya katakan amin. Saudara, Yesus adalah kota bentang kita, amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Dialah Yesus sumber pengharapan kita. Haleluya. Dia adalah kota bentang hidup kita. Oh. Mari katakan, berjalan bersamamu, takkan kami gentar, tak akan ku gentar. Tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Oh, jalani kehidupan. Gunung batu, Kau beri kemenangan, menangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan, buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, aku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku. Terima kasih Tuhan. Mari katakan, berjalan, berjalan bersamamu, takkan kami gentar, tak akan ku gentar. Hanya tangan-Mu Tuhan, tangan-Mu menopangku. Mari jalani kehidupan ini, jalani kehidupan. Kau boleh angkat tangan, kita semua katakan, Kau mengangkatku ya ke atas gunung batu. Kau beri kemenangan, kemenangan. Oh, Kau kekuatanku, penopang hidupku, panci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku ragu, aku tahu Kau besertaku. Yesus jaminan hidupku, Kau kekuatanku. Dia Yesus kekuatan hidup kita, Dia jaminan hidup kita. Haleluya. Buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut ya Tuhan, Kau besertaku.
hidupku. Yang percaya katakan haleluya. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Haleluya. Silakan duduk Bapak Saudara. Hanya Yesus yang kita andalkan, amin. Seberapa banyak Bapak Saudara mengandalkan Yesus, itu nikmati bersama Tuhan. Mari berjalan bersama iman, bertumbuh dalam iman, dan terus berjalan bersama Yesus. Haleluya. Kami perlu Engkau Yesus. Pegang tangan kami, pegang hidup kami. Tuhan Roh Kudus jamah hidup kami. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Ya kami percaya, ku percaya Kau penuh pengharapanku di dalam-Mu. Mari katakan Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun jua. Hanya Yesus, Kau yang ku percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Kami perlu Engkau Tuhan. Mari katakan Yesus Tuhan. Ku perlu Engkau Yesus, haus jiwaku menantikanmu. Kami percaya yang Kau penuh pengharapan. Saudara saudara kita dalam-Mu. Yesus, Yesus, Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Hanya Yesus, hanya Kau yang kami percaya di setiap waktu. Tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Hikmat-Mu melebihi pikiranku. Jalan-Mu, jalan-Mu di atas zamrah jalanku. Tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Oh, hikmat-Mu melebihi pikiranku. Di atas semua jalanku. Tinggi, tinggi dan dalamnya kasih-Mu, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Hanya Kau Yesus, hanya Kau Yesus yang ku andalkan. Mari sebut Yesus, mari katakan Yesus hanya Kau. Hanya pribadi Yesus yang kita andalkan. Mari terus bertumbuh dalam nama Yesus. Sikila lama ya lama syakara lama ya rara. Yesus Kau percaya di setiap waktu.
andalkan, selain Kau hanya Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain hanya Kau Yesus. Yesus hanya Kau yang ku andalkan, melebihi siapapun juga. Yesus hanya Kau yang ku percaya, di setiap waktu tiada lain yang ku andalkan selain Kau Yesus. Hanya Engkau Yesus, hanya Engkau Yesus. Hati kami mendekat, melekat kepadamu, hanya kepadamu Yesus. Haleluya. Yesus, 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 Yesus. Inilah pengakuan iman dan pengharapan kami kepadamu Tuhan. Kami mau menyatakan bahwa Engkaulah satu-satunya sumber hidup kami. Engkau satu-satunya yang kami andalkan. Dan biarlah kami tetap tenang, teguh dalam hadirat-Mu, dalam kemurahan-Mu Tuhan. Sebab di luar Engkau kami tidak dapat berbuat apa-apa. Hati kami mendekat, melekat erat kepadamu Tuhan. Dan biarlah kemurahan-Mu melingkupi setiap kami. Segala pujian, hormat, syukur kami persembahkan kepadamu. Dan sebentar bila mana kami merenungkan firman-Mu, Roh Kudus urapi setiap kami, sehingga kami menangkap pesan-Mu dengan kuat pagi hari ini. Sedialah hati kami bagi Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami yang siap berkata amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Shalom. Kasih karunia Tuhan, kemurahan Tuhan limpah kepada setiap kita. Amin. Baik, kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema kota perlindungan. Kita sudah masuk di dalam Yosua pasal yang ke-20. Sama-sama kita merenungkan Yosua pasal 20 ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kusebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa. Kalau kita memperhatikan dalam bahasa Indonesia sehari-hari mungkin kita agak lebih jelas. Saya akan membacakan untuk kita. Kemudian Tuhan menyuruh Yosua berkata begini kepada orang Israel, aku sudah memerintahkan Musa supaya ia memberitahukan kepadamu tentang kota-kota suaka, yaitu kota-kota di mana orang dapat melarikan diri untuk mendapat perlindungan. Sekarang pilihlah kota-kota itu. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memerintahkan kepada Yosua untuk menetapkan beberapa kota di tengah-tengah tanah perjanjian untuk menjadi kota-kota perlindungan. Jadi ada beberapa tempat yang nanti dipilih Yosua menjadi kota-kota perlindungan. Tujuannya untuk apa? Rupa-rupanya kota-kota perlindungan ini Bapak Ibu Saudara ditetapkan Tuhan untuk menjadi tempat pelarian yang aman bagi orang-orang yang telah melakukan kesalahan tanpa sengaja dan mereka membutuhkan perlindungan. Jadi Bapak Ibu Saudara,
Bila mana ada orang melakukan kesalahan, tanpa sengaja berbuat salah, khususnya kesalahan yang fatal, misalnya tanpa sengaja membunuh orang lain, entah itu kecelakaan kerja atau apa, mungkin sedang melakukan perjalanan, nabrak orang, terus orangnya mati misalnya, tanpa sengaja, maka orang itu harus lari ke kota perlindungan. Dan sebelum diadili dengan adil, mereka tidak boleh menerima hukuman. Bapak Ibu Saudara, rupa-rupanya Tuhan sudah memikirkan ini. Tuhan menyediakan kota-kota perlindungan, tujuannya apa? Untuk menghindari terjadinya tindakan main hakim sendiri. Bapak Ibu Saudara, pada zaman itu bangsa-bangsa bertindak dengan barbar. Kalau Bapak Ibu membaca kisah-kisah, mungkin ini kisah cukup jauh ya, 4000 tahun yang lalu, kesalahan kecil saja itu bisa dibalas dengan pembunuhan secara massal. Apalagi kalau yang membuat kesalahan itu adalah kelompok-kelompok kecil, kelompok-kelompok minoritas. Yang kuat akan membinasakan yang lemah. Jadi kesalahan yang kecil itu bisa terjadi pembantaian seluruh suku, hanya karena persoalan-persoalan yang sepele. Tuhan tidak ingin umatnya punya gaya hidup seperti bangsa-bangsa lain. Tuhan ingin umat-umatnya punya standar hidup yang berbeda, yang lebih tinggi. Tuhan tidak ingin ada pembantaian secara massal tanpa alasan yang jelas. Jadi keadilan harus ditegakkan. Itu sebabnya Tuhan membuat sebuah perintah kepada orang-orang Israel di zaman Musa. Ya, dalam hukum Taurat ada istilah gigi ganti gigi, mata ganti mata, nyawa ganti nyawa. Kalau kita membaca sekarang, dalam konteks sekarang, rasanya masih terlalu kejam. Gigi ganti gigi, kalau giginya tanggal 1 dibalas giginya ditanggalkan 1. Kalau matanya yang dilukai, maka dia harus membalas matanya. Seolah-olah terlalu kejam kalau kita melihat pada zaman ini. Tapi kalau kita melihat zaman Musa, itu jauh lebih bermoral daripada bangsa-bangsa yang lain. Orang disalahi sedikit saja bisa seluruh kaum, suami, istri, anak-anaknya semua dibinasakan, kotanya dibakar. Tuhan tidak ingin orang Israel punya perilaku yang seperti itu. Sebagai umat pilihan Allah, Tuhan menaikkan standarnya. Jangan begitulah. Kalau mata ya ganti mata, gigi ganti gigi, kalau kehilangan nyawa ya diganti nyawa. Namun demikian bukan berarti hukum ini dipraktekkan dengan cara secara langsung. Aku kehilangan nyawa, anakku mati, dibunuh orang atau terbunuh, aku boleh membalas. Enggak, Tuhan tidak mau itu. Itu sebabnya Tuhan menetapkan yang namanya kota-kota perlindungan. Tidak boleh ada orang yang dihukum sebelum dihadapkan kepada tua-tua untuk mengadili kasus tersebut. Bapak Ibu Saudara, konsep tentang kota perlindungan ini bukan dimaksudkan untuk sekedar menjadi suatu praktek yang dilakukan oleh bangsa Israel kuno. Kota-kota perlindungan itu sejatinya mencerminkan isi hati Allah sendiri. Bahwa Allah adalah kota perlindungan bagi semua orang, bahkan bagi orang-orang yang bersalah sekalipun. Konsep inilah yang kemudian hendak diberitahukan kepada Allah. Sesungguhnya bukan masalah kotanya, tapi Tuhan ingin kita umatnya tahu bahwa Allah sendiri rindu menjadi tempat pelarian yang aman dan kota perlindungan bagi kita di tengah-tengah pahit getirnya kehidupan. Kita maju ke depan. Pemazmur, kalau kita membaca kitab-kitab di dalam kitab Mazmur, banyak ungkapan-ungkapan tentang Allah sebagai tempat perlindungan yang aman bagi orang-orang yang percaya kepadanya. Bapak Ibu boleh membaca kitab Mazmur, di situ selalu diungkapkan, khususnya pemazmur betul-betul menyadari bahwa tempat yang aman bukan sekedar kota perlindungan, tetapi Allah sendiri, Allah Israel itu telah menjadi kota perlindungan yang aman bagi umatnya. Kita tahu bersama
Israel itu dipilih Tuhan dari bangsa yang kecil dan dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang besar dan luar biasa. Tetapi selama mereka tinggal di dalam hadirat Tuhan, menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungan mereka, mereka mengalami keamanan, bahkan mengalami hidup yang penuh kemuliaan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar tentang pengalaman Daud bersama dengan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Kita akan melihat di dalam Mazmur pasal 71 ayat yang ke-7. Sekali lagi di dalam kitab Mazmur begitu banyak ungkapan-ungkapan tentang Allah sebagai tempat perlindungan, Allah sebagai kota perlindungan. Dan dalam Mazmur 71 ini kita akan membaca bagaimana pengalaman Daud di masa lanjutnya menyadari bahwa Tuhan itu tempat perlindungannya. Ayat yang ke-7, bagi banyak orang aku seperti tanda ajaib, karena engkaulah tempat perlindunganku yang kuat. Bapak Ibu Saudara, di dalam ayat yang ke-7 ini Daud di masa tuanya mengalami pengalaman yang luar biasa bersama dengan Tuhan. Daud telah melewati banyak pengalaman kehidupan. Dia berkata hidupnya adalah tanda ajaib bagi banyak orang. Perjalanan hidup Daud sampai masa tuanya secara jelas memperlihatkan bahwa Tuhan bekerja secara luar biasa di sepanjang musim hidupnya. Kita lihat siapa Daud. Daud yang kecil, yang tidak diperhitungkan, bahkan oleh orang tuanya sendiri, oleh kakak-kakaknya sendiri, diremehkan. Tetapi ketika Daud menjadikan Tuhan sebagai kota perlindungannya, Tuhan mempromosikan Daud begitu rupa. Daud telah melewati banyak hal yang luar biasa. Bukan berarti perjalanan hidupnya mulus. Dia menyadari kadang-kadang dia ada di padang rumput yang hijau. Tapi seringkali Daud juga masuk dalam lembah kekelaman yang begitu gelap dan pekat. Daud mengalami masa-masa senang dan susah. Daud mengalami masa-masa sehat dan sakit. Daud mengalami masa-masa tertawa penuh kemenangan, tapi juga penuh air mata. Ketika dikudeta oleh anaknya sendiri, ketika dikejar-kejar oleh Saul, Daud mengalami masa-masa kemenangan, juga mengalami masa-masa kekalahan, kegagalan. Daud pernah mengalami masa-masa menabur dengan air mata, tetapi Daud juga pernah mengalami masa-masa menuai dengan sorak-sorai. Tetapi kalau kita perhatikan seumur hidup Daud sampai masa tuanya, Daud menyadari bukan hanya dia yang menikmati hidup, orang lain pun menyaksikan bahwa Daud itu adalah tanda ajaib. Ajaib itu artinya sesuatu yang sepertinya nggak mungkin untuk diraih oleh Daud. Sesuatu yang sepertinya nggak mungkin diraih oleh Daud dengan kekuatannya sendiri. Tetapi oleh karena anugerah Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, Daud mengalami begitu banyak hal luar biasa. Dari yang bukan siapa-siapa diangkat menjadi Raja Israel. Dan gak cuma menjadi Raja Israel, tetapi Raja yang berpengaruh luas. Bahkan sampai hari ini bendera Israel saja menggunakan yang bintang Daud, menunjukkan bahwa supremasi kebesaran Daud selama memerintah itu menjadi sesuatu yang sangat dirindukan bahkan oleh bangsa Israel sampai hari ini. Ini menunjukkan bagaimana Tuhan mengangkat Daud begitu rupa. Nah, apa rahasianya? Firman Tuhan berkata, Daud menjadi tanda ajaib karena Daud telah menjadikan Tuhan sebagai tempat perlindungannya. Daud sungguh-sungguh menyadari bahwa hidupnya adalah bukti bahwa ia memiliki Allah yang perkasa, yang perlindungannya kokoh, tidak tertandingi. Tuhan adalah kota perlindungan. Tuhan adalah tempat perlindungan. Amin Bapak Ibu Saudara. Tuhan adalah tempat perlindungan, itu kita bisa melihat Tuhan melindungi dari situasi dan kondisi yang tidak menyenangkan. Ketika Daud mengalahkan Goliat, ketika Daud memenangkan pertempuran, seharusnya ucapan terima kasih yang dia terima.
Tetapi justru raja sekaligus mertuanya sendiri iri terhadap dirinya dan berusaha untuk membunuh Daud. Bukannya promosi yang dia terima, tetapi justru dia dikejar-kejar menjadi seorang buronan, menjadi seorang penjahat politik pada zaman itu. Situasi dan kondisi yang tidak seperti Daud harapkan. Tetapi dalam posisi seperti itu, dia melihat Tuhan melindunginya. Orang boleh mereka-rekakan yang jahat atas hidupnya, tetapi Tuhan membuat itu menjadi kebaikan bagi dirinya. Tuhan melindungi Daud dari orang-orang yang berniat jahat. Tuhan tempat perlindungan, Tuhan jadi sumber penyediaan bagi segala kebutuhan Daud. Kebutuhan hikmat, kebutuhan sumber daya, kebutuhan apapun Tuhan sediakan. Dan terlebih Tuhan menjadi tempat perlindungan bagi Daud adalah Tuhan telah menjadi tempat yang paling aman saat Daud mengalami kegagalan, kesalahan, dan penolakan. Firman Tuhan, Alkitab begitu fair menceritakan tentang Daud. Bahwa Daud bukanlah Superman, orang yang tanpa cacat, tanpa salah. Daud berulang kali melakukan kegagalan, kesalahan, dan akibatnya Daud mengalami begitu banyak penolakan juga. Tetapi Daud menyadari semua orang boleh menolak dia. Anaknya sempat mengkudeta dia. Orang-orang sempat benci, khususnya orang-orang pengikut Saul sempat membenci Daud. Tetapi Daud menyadari bahkan ketika aku salah, ketika aku gagal, Tuhan tidak pernah menolak aku. Bapak Ibu Saudara, bukankah itu yang kita rindukan juga? Kadang-kadang kita menghadapi situasi dan kondisi yang tidak pernah kita harapkan. Kita sudah punya rancangan-rancangan hebat, tapi kenyataan berkata lain. Kadang-kadang kita sudah berbuat baik, berusaha menjadi orang terbaik bagi orang-orang di sekitar kita, tapi masih saja disalah mengerti. Bahkan ada orang-orang yang berniat jahat kepada kita. Kita butuh tempat berlindung, bukan hanya dari panasnya matahari dan hujan dinginnya di waktu malam, tetapi kita butuh tempat perlindungan yang melindungi roh jiwa tubuh kita. Dan Tuhan menawarkan pribadinya kepada saudara dan saya. Tidak hanya itu, Tuhan juga menyediakan dirinya di saat-saat kita mengalami kegagalan, kesalahan, sampai penolakan. Berapa banyak keputusan-keputusan yang kita ambil tidak sesuai dengan rancangan Tuhan dan berakibat fatal dalam hidup kita. Namun itu bukan akhir hidup kita. Sebab Tuhan selalu menadahkan tangannya untuk menerima kita dan melindungi kita. Seperti Israel, orang-orang Israel yang berbuat kesalahan, dan manakala mereka berlari ke kota perlindungan, mereka aman. Demikian juga saudara dan saya, bila mana kita jatuh di dalam dosa, kita mengalami kegagalan-kegagalan hidup, kesalahan-kesalahan dalam mengambil keputusan. Kapan saja kita bisa datang kepada Tuhan dan menikmati pelukan kasih-Nya. Tuhan kota perlindungan, Tuhan menjadi tempat penyediaan bagi segala kebutuhan kita. Tidak hanya kebutuhan materi, tidak hanya kebutuhan kesehatan, tetapi juga kebutuhan emosional kita dan perasaan bersalah kita. Daud sudah mengalaminya. Dan itu sebabnya Daud menulis Mazmur. Bagi banyak orang, aku ini menjadi tanda ajaib. Karena aku berlindung kepada Tuhan sebagai tempat perlindunganku yang kuat. Nah Bapak Ibu Saudara, bagaimana Daud tinggal? Atau bagaimana Daud menjadikan Tuhan menjadi tempat perlindungannya? Dalam Mazmur 71 ini minimal ada 3 hal yang Daud lakukan dan perlu kita teladani bersama. Yang pertama, Daud rupa-rupanya datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan tidak berdaya. Kata kuncinya adalah hati yang remuk dan tidak berdaya. Selama Daud merasa kuat, selama Daud merasa bisa,
disitulah Daud babak belur. Karena Daud harus berjuang sendirian. Tetapi ketika Daud angkat tangan, merasa nggak berdaya, disitulah Tuhan turun tangan dan melakukan kuasanya, menyatakan keluar biasaannya. Ayat 1 sampai ayat yang keempat mengatakannya, padamu ya Tuhan aku berlindung, janganlah sekali-kali aku mendapat malu. Lepaskanlah aku dan luputkanlah aku oleh karena keadilan-Mu. Sendengkanlah telingamu kepadaku dan selamatkanlah aku. Ayat yang berikutnya, jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Sebab Engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik, dari cengkraman orang-orang lalim dan kejam. Bapak Ibu Saudara, kita melihat sejak Daud masih muda, bukan siapa-siapa, belum punya apa-apa, Daud sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Tetapi ketika Daud sudah hebat, terkenal, sejak dia mengalahkan Goliat dan setiap kali maju berperang selalu menang, diangkat menjadi raja dan dia menjadi raja yang hebat, Daud tetap punya perilaku yang sama. Bahkan di masa tuanya dia berkata, Tuhan tolong aku, selamatkan aku dari orang-orang fasik. Daud tidak mengandalkan hikmatnya, Daud tidak mengandalkan pengalamannya, Daud tidak mengandalkan panglima-panglimanya yang menjaga. Saya yakin pasti ada pas pampresnya yang jagain. Ada pasukan khusus yang melindungi Daud. Tetapi meskipun demikian Daud tetap berkata, ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Daud sungguh-sungguh menyadari siapa yang ngerti hatinya orang. Pengawal-pengawalnya bisa baik di mata Daud, tapi siapa yang tahu hatinya? Daud sungguh menyadari bahwa ketika dia memenangkan pertempuran berkali-kali, menjadi raja yang hebat, itu berarti semakin tinggi posisinya, semakin banyak angin yang menerpa, semakin banyak orang yang akan menariknya turun. Tapi Daud percaya kalau dia mengandalkan Tuhan, Daud tetap akan lolos dari maut. Tapi dimulai dari mana? Ayat 1, 2, 3 itu menegaskan, hanya orang yang menyadari kelemahannya dan keterbatasannya yang akan mengalami kemurahan Tuhan. Itu sebabnya Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Bukan berarti Allah ingin kita menjadi orang miskin. Miskin di hadapan Allah, bukan miskin di hadapan manusia. Abraham boleh super kaya, tetapi Abraham selalu punya hati yang miskin di hadapan Allah. Miskin di hadapan Allah itu begini, aku tidak bisa apa-apa kalau tanpa Tuhan. Banyak orang miskin aja sombong. Sudah miskin tapi sok kuat, pengen mengatasi kehidupan sendiri. Itu sebabnya Alkitab mengatakan terkutuklah orang yang mengandalkan manusia dan mengandalkan kekuatannya sendiri. Firman Tuhan dengan keras berkata terkutuklah, artinya orang yang berusaha mengandalkan dengan dirinya sendiri atau mengandalkan orang lain sudah ada di bawah hukuman. Tetapi firman Tuhan berkata diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Bagaimana kita menjalani hidup Bapak Ibu Saudara? Apakah kita sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa? Atau jangan-jangan kita terus berpegang kepada hikmat kita, pengalaman kita, sumber daya kita. Tapi hari ini mari kita menyadari kita butuh Tuhan. Mari miliki hati yang hancur, hati yang tidak berdaya. Sekalipun mungkin di mata orang kita dianggap orang yang pintar, berpengalaman, cukup terpandang, mungkin apa saja yang kita buat selalu berhasil sehingga orang mengangkat banyak jempol kepada kita, tapi tetap punya hati yang rendah. Sadari, kalau aku bisa sampai ada sampai hari ini, semua karena kemurahan Tuhan. Kalau Tuhan tidak bersamaku, aku bukan apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Yang kedua, mari datang dengan hati yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Sebab Engkaulah harapanku ya Tuhan, kepercayaanku sejak masa muda ya Allah.
Kepadamulah aku bertopang mulai dari kandungan. Engkau telah mengeluarkan aku dari perut ibuku. Engkaulah yang selalu kupuji-puji. Daud sungguh-sungguh punya hati yang beriman dan berharap kepada Tuhan. Apa tanda bahwa kita beriman dan berharap kepada Tuhan? Kita akan menunjukkan, membuktikan iman dan pengharapan kita itu dengan seperti ini, saudara. Kita selalu percaya bahwa Tuhan itu baik dalam hidup kita. Amin. Hati yang penuh iman dan pengharapan berarti kita punya hati yang sungguh-sungguh percaya apapun situasinya, apapun kondisinya, kalau itu diizinkan Tuhan, itu pasti baik buat saya. Kenapa? Karena Tuhan itu baik dalam hidup kita. Dan orang yang punya pengharapan itu pasti tidak pernah menyerah kalah oleh kehidupan. Puji Tuhan kalau hari-hari ini sedang ada di padang rumput yang hijau, di air yang tenang. Kita bisa menikmati hidup, kita bisa seger setiap hari. Tapi manakala Tuhan izinkan kita ada dalam lembah kekelaman, Tuhan mengizinkan gadanya dan tongkatnya itu yang menuntun kita. Bukan pelukan kasihnya, tetapi gadanya dan tongkatnya itu. Kita tetap percaya bahwa situasi itu pun adalah kebaikan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Daud melukiskan penyertaan Tuhan itu dengan luar biasa. Kalau di padang rumput dia berkata membaringkan aku, stay di waktu yang cukup lama. Tapi kalau di dalam lembah kekelaman, Daud berkata sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Kalau ngomong berjalan itu berarti tidak pernah tinggal di lembah kekelaman. Itu hanya lewat saja. Untuk padang rumput satu ke padang rumput yang lain itu harus melewati lembah. Ketika sang gembala itu melihat bahwa padang rumputnya sudah mulai habis untuk domba-dombanya, gembala itu enggak ingin dombanya mati kekeringan atau mendapatkan rumput dengan kualitas yang buruk. Apa yang dilakukan gembala yang baik? Gembala itu akan menuntun domba-dombanya menuju ke padang rumput berikutnya yang lebih seger, yang lebih fresh, yang lebih sehat. Tapi untuk sampai ke sana dia harus menuntun domba-dombanya turun ke lembah dan masuk ke bukit yang baru. Proses itu kadang-kadang tidak menyenangkan. Kadang-kadang Tuhan menuntun kita ke tempat yang lebih dalam. Katanya janji Tuhan luar biasa, kok justru bisnisku turun. Katanya janji Tuhan itu luar biasa, kok kesehatanku menurun, kok kondisi rumah tanggaku menurun. Itu mah cuma lewat. Kita tidak akan pernah stay di sana, tidak akan pernah tinggal selamanya di sana. Bahwa lorong-lorong yang gelap itu hanyalah masa transisi untuk mencapai tempat yang jauh lebih baik. Percayalah, yang terbaik masih ada di depan kita. Amin. Daud sungguh-sungguh percaya bahwa Tuhan itu baik dan dia selalu menyediakan yang terbaik. Dan Daud berharap bahwa kebaikan Tuhan dapat segera dia nikmati. Daud berkali-kali dihadapkan pada situasi yang kurang baik. Orang-orang yang berusaha menjatuhkan hidupnya, tapi Daud tidak pernah menyerah. Daud berkali-kali jatuh dalam dosa dan membuat banyak kegagalan. Tetapi apa yang membuat Daud tetap berkenan di hati Allah? Karena Daud tidak tinggal di dalam kesalahannya, tidak tinggal dalam dosanya. Daud bangkit mendekat kepada Tuhan karena dia hanya berharap kepada Tuhan saja. Kalau ngomong kejahatan Daud itu lebih besar daripada kejahatan Saul. Daud itu sudah melanggar hukum Taurat yang keberapa? Mengingini milik orang lain, mencuri, membunuh. Paling tidak 3 hukum Taurat sudah dilanggar oleh Daud. Ya kalau 10 dilanggar 3, itu udah salah 3. Dosanya sudah terlalu besar. Tapi apa yang membuat Tuhan berkata, tetapi Daud berkenan di hatiku. Daud tidak berhenti dalam kekalahan dan kegagalan. Tapi Daud justru mendekat kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita semakin menjauh dari Tuhan, Tuhan tuh kalau bawa cemetinya kena ke kita.
Kalau kita nggak ingin cemetinya Tuhan itu sakit kita rasakan, jangan semakin jauh, karena semakin jauh kita kena ujungnya, itu perih. Kalau mau nggak sakit, mendekat kepada Tuhan. Nggak tahu kalau di kota, kalau di desa itu suka ada permainan itu jaran kepang. Itu cemetinya itu kalau semakin jauh itu sakit, tapi kalau semakin dekat, enggak terlalu sakit. Justru kalau kita sedang ditegur Tuhan karena kesalahan kita, jangan menjauh dari Tuhan. Tambah babak belur, tambah sakit. Sudah. Mendekat. Jangan nunggu, Pak saya nunggu baik dulu baru dekat sama Tuhan, baru sembahyang, baru baca Alkitab, baru pergi ke gereja. Salah. Justru ketika Tuhan tegur kita, waduh bisnisku hancur, rumah tanggaku berantakan, justru mendekat sama Tuhan. Apalagi kalau kita memeluk sang pembawa pecut itu, saudara, kita nggak bakal kena malahan. Mari datang kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan. Percayalah yang terbaik masa yang ada di depan kita. Jangan berhenti pada kegagalan kita, jangan berhenti pada kekalahan kita. Terus bangkit karena Tuhan yang bersama kita adalah Tuhan yang besar dan hebat itu. Amin. Lalu yang ketiga, apa yang Daud lakukan? Daud datang dengan hati yang memuji dan menghormati Tuhan. Ayat yang ke-6 bagian akhir tadi mengatakan, Engkau yang selalu kupuji-puji. Lalu ayat yang ke-8 firman Tuhan berkata, Daud berkata, mulutku penuh dengan puji-pujian kepadamu, dengan penghormatan kepadamu sepanjang hari. Daud memilih untuk memuji dan menghormati Tuhan. Bapak Ibu saudara, pujian dan penghormatan itu adalah tahta Tuhan. Sebab Alkitab berkata bahwa Allah bertahta di atas puji-pujian umatnya. Bila mana ada orang percaya yang senang memuji menyembah Tuhan, maka dia sedang membangun tahta buat Tuhan. Allah itu maha hadir, tapi Allah tidak setiap waktu menyatakan kehadirannya. Itu sebabnya ketika kita merasakan kehadiran Tuhan, kita menyebut hadiratnya kerasa. Nah, hadiratnya itu tergantung dari kesiapan kita. Kalau saya gambarkan hidup kita seperti bandara, landasan pacu kita panjang, maka pesawat-pesawat gede yang bisa turun. Tapi kalau landasan pacu kita pendek, maka hanya pesawat-pesawat kecil yang turun. Sama, kalau kita membangun tahta Tuhan yang besar, maka kita akan mengalami hadirat Tuhan, mengalami kehadiran, kuasa, kasih Tuhan lebih besar. Tapi kalau kita bangun tahtanya kecil, ya kita ngalami kecil. Kasih Tuhan tuh gak terbatas seperti mata air. Tapi kalau gelasnya kecil, ya kita cuma dapat satu gelas. Tapi kalau kita bawa kolam renang, ya kita dapat satu kolam renang. Apalagi kalau kita nyiapin bendungan, kita nyiapin danau, ya segede itu kita terima. Itu yang disebut tahta Tuhan. Nah, firman Tuhan berkata, Allah bertahta di atas pujian. Hati yang memuji dan menghormati Tuhan itu menjadi tahta yang baik untuk Tuhan menyatakan dirinya kepada kita. Nah, bicara tentang mulutku penuh dengan pujian dan penghormatan, memang gaya hidup Daud memuji menyembah Tuhan, tetapi bukan sekedar nyanyi sebenarnya. Ini adalah sebuah sikap yang menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Kalau setiap hari kita mengakui Tuhan berdaulat atas hidup kita, di rumah, di tempat pekerjaan, di jalan, apapun aktivitas kita, kita sungguh menyadari bahwa Tuhan berdaulat atas hidup kita. Saya percaya kita akan mengalami perlindungan Tuhan. Kenapa kalau kita lewat kuburan sok merinding? Makanya pada wedi lewat bergoto. Karena kita sadar ada roh yang jahat di daerah situ. Makanya jadi pating perinding. Tapi kalau kita sadar bahwa Tuhan bersama kita, Allah Immanuel bersama kita, merindingnya beda. Kita merindingnya damai sejahtera. Merindingnya penuh dengan damai sejahtera. Kenapa? Karena kita sadar Tuhan yang bersama kita. Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat kenyataan-kenyataan hidup,
Kita bisa gentar, kita bisa takut, kita bisa merinding, kita bisa habis akal. Tapi ketika kita sadar bahwa Tuhan bersama kita dan Tuhan berdaulat atas hidup kita, saya percaya kita akan menjadi orang-orang yang tegak berdiri. Amin. Itu yang disebut menghormati Tuhan. Israel begitu ketakutan ketika melihat Goliat yang besar dan berpengalaman itu sedang menantang mereka. Tetapi ketika Daud melihat Goliat, Daud tidak hanya melihat Goliat, tapi Daud melihat Tuhannya yang besar itu bersama dengan dia. Dan itu membuat Tuhan membuktikan diri sebagai tempat perlindungan yang teguh dalam hidupnya. Kenapa sebagian orang Kristen tidak mengalami perlindungan Tuhan? Karena dirinya sendiri tidak menyadari bahwa Tuhan bersama dengan dia. Nah, kalau nggak menyadari Tuhan bersama dengan dirinya, bagaimana dia minta tolong kepada Tuhan? Jadi hati yang memuji dan menghormati Tuhan itu adalah sikap hati yang terus mengakui Tuhan pegang kendali atas hidupnya. Hatinya akan terus memuji, menghormati Tuhan, tidak bersungut-sungut, terus bersyukur apapun yang terjadi. Yesus berkata, siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Hati yang memuji dan menghormati Tuhan itu begini, hidupku hanya untuk memuliakan Tuhan. Kalau sampai aku kehilangan nyawa karena Tuhan, gak apa-apa. Yang penting hidupku untuk Tuhan. Tapi saudara, banyak orang yang berani mati untuk Tuhan, tapi gak terlalu banyak orang yang berani hidup untuk Tuhan. Kita menghormati para martir, para syahid, yang karena iman, karena Injil, mati karena Kristus. Mereka ada tempat yang luar biasa. Tapi bukan saja Tuhan menuntut kita berani mati untuk Tuhan. Persoalannya, maukah kita berani hidup untuk Tuhan? Selagi kita hidup, kita mematikan daging kita, menyangkal ego kita, hidup hanya untuk memuliakan Tuhan. Selama kita hidup hanya untuk memuliakan Tuhan, ketahuilah kata Yesus, aku menyertai engkau sampai kesudahan zaman. Saat ini bagaimana kita menjalani hidup? Apakah hidup hanya untuk kepentingan kita, hanya untuk kebutuhan kita, atau kita hidup untuk memuliakan Tuhan? Di area manapun, entah itu di keluarga, di pekerjaan, di masyarakat, ketika kita punya sikap hidup hanya untuk memuliakan Tuhan, di pelayanan, jangan berkata bahwa yang melayani ini hidup untuk Tuhan, belum tentu. Jangan-jangan saya jadi pendeta juga untuk diri saya sendiri, khotbah untuk kejar setoran. Jangan-jangan kita melayani karena kita pengen diberkati Tuhan. Ketika kita sudah kehilangan hati yang memuliakan Tuhan, menghormati Tuhan, kita sulit untuk mengalami perlindungan Tuhan. Tapi hari ini mari belajar seperti Daud. Datang dengan hati yang remuk dan tidak berdaya. Datang dengan hati yang penuh iman dan berharap hanya kepada Tuhan. Dan datang dengan hati yang sungguh-sungguh memuji, memuliakan Tuhan. Hanya Tuhanlah yang akan aku hormati, yang aku layani. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, sebentar kita akan mengikuti perjamuan kudus. Perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa Yesus telah memberikan hidupnya buat saudara dan saya untuk menjadi tempat perlindungan buat kita. Darahnya itu menjadi meterai yang membuat iblis tidak berhak atas hidup kita. Karena kita telah dimeteraikan oleh darah Yesus. Dengan lain kata, kita sudah dilabeli oleh Tuhan, milik pusaka Tuhan, milik kepunyaan Tuhan. Dan saya percaya ketika kita mengikuti perjamuan kudus, biarlah iman pengharapan kita bangkit. Biarlah hati kita sungguh-sungguh mau memuliakan Tuhan. Dan bila mana kita telah melakukan banyak kesalahan, kita datang dengan hati yang remuk dan tidak berdaya. Saya percaya darah Yesus dan tubuhnya itu akan kembali menyucikan kita. Mari sama-sama bangkit berdiri, kita datang kepada Tuhan. Lingkupi
naungiku dengan kuasa. Mari minta kepada Tuhan, lingkupiku, lingkupiku dengan sayapmu, dengan sayapmu. Naungi kami Tuhan, naungiku dengan kuasa-Mu. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau ada. Di saat badai, di saat badai bergelora, ku aman bersamamu. Bapa, Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Bapak Ibu, hidup tidak selalu mudah. Seringkali kita dihadapkan pada situasi-situasi yang tidak kita harapkan. Ada banyak badai kehidupan yang datang kepada kita. Entah kondisi atau entah ada orang-orang yang memang berniat jahat terhadap kita. Belum lagi kesalahan-kesalahan kita dalam mengambil keputusan. Seringkali kita terjebak pada situasi-situasi yang buruk menurut ukuran kita. Tapi seburuk apapun keadaan kita, Tuhan adalah tempat perlindungan kita. Tuhan adalah kota benteng kita, dan siapa yang berlari ke sana akan selamat menikmati hidup yang berkemenangan kepada. Hari ini kita akan menyiapkan hati kita untuk mengikuti perjamuan kudus. Bapak Ibu boleh mengambil roti dan air anggur. Biarlah kita melakukan ini dengan iman dan pengharapan. Mari kita datang kepada Tuhan. Di tangan kami roti dan air anggur Tuhan. Tapi kami mau melihat dengan mata iman kami bahwa ini adalah tubuh dan darah-Mu yang telah Engkau korbankan 2000 tahun yang lalu, menjadi sebuah jaminan akan perjanjian-Mu bahwa Engkaulah kota perlindungan kami. Barang siapa percaya kepadamu, kami tidak akan pernah binasa. Kami menikmati berkat dan perlindungan Tuhan. Bahkan hidup kami menjadi hidup yang penuh kemuliaan dan berkemenangan. Sedialah hati kami Tuhan, kuduskan kami. Biar kami berlayak mengikuti perjamuan kudus pagi hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Bapak Ibu Saudara, ini tubuh Kristus. Ketika kita makan, kita tinggal di dalam Kristus. Kita tinggal di dalam kota perlindungan yang teguh itu. Mari kita makan dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
biar kami tinggal di dalam Engkau dan Engkau tinggal di dalam kami. Hidup kami bukan milik kami lagi, tetapi menjadi milik kepunyaan-Mu. Mari kita buka cawan kita dan kita angkat dengan tangan kanan. Firman Tuhan berkata, sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Bapak Ibu Saudara, sebesar apapun kesalahan dan kegagalan kita, saat kita datang kepada Tuhan dengan hati yang remuk dan tidak berdaya, mari terima anugerah pengampunannya lewat darah Yesus yang dimeteraikan buat kita. Mari kita minum dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur lagi kepadamu Tuhan. Kami bersyukur lagi kepadamu. Biar kami seperti anak bungsu yang kembali dalam pelukan kasih-Mu. Ada banyak keputusan-keputusan kami yang keliru. Ada banyak pilihan-pilihan kami yang mendukacitakan hati-Mu. Tapi hari ini biar kami menerima pengampunan-Mu Tuhan. Kami menerima pelukan kasih-Mu. Dan terima kasih buat perlindungan-Mu yang sempurna atas kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau bersyukur lagi kepadamu. Terima kasih buat pengorbanan-Mu di kayu salib itu Tuhan. Engkau dilukai supaya kami disembuhkan. Engkau ditolak supaya kami diterima. Engkau menerima kutuk supaya kami diberkati. Bahkan Engkau harus kehilangan nyawamu supaya kami menerima hidup yang kekal Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Mari kita bersyukur buat pengorbanan Yesus. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku Tuhan. Terlalu dalam untuk kami mengerti. Haleluya. Sungguh besar pengorbanan-Mu bagiku. Terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang Kau pikirkan bagiku.
Kami bersyukur lagi buat firman-Mu, buat perjamuan kudus pagi hari ini Tuhan. Kami percaya lewat perjamuan kudus, oleh iman kami kepadamu, kami boleh menerima kemurahan-Mu yang lebih dari kehidupan kami. Terima kasih buat seluruh yang baik yang Kau sediakan buat kami. Terima kasih Tuhan. Di akhir ibadah kami membawa persembahan kami, persepuluhan kami kepada Tuhan. Tuhan yang menguduskan, boleh kami gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Saudara-saudara kami yang sedang bergumul, dalam kesehatan Tuhan yang menolong, dalam pekerjaan Tuhan yang memberkati, dalam seluruh aspek hidup kami, biarlah kami terus mengalami pembelaan dan perlindungan Tuhan, sehingga kami boleh mengalami kemenangan demi kemenangan bersama dengan Engkau. Dan bila mana sebentar kami kembali ke rumah kami masing-masing, kami pulang dengan sukacita, sebab berkat Tuhan bersama-sama dengan kami. Mari terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kekasih-kekasih Tuhan, mari pulang dengan membawa anugerah dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai kita hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin.